Tuan Suami yang Kejam, ditulis oleh autor Mickey Mouse 24 dan saya Nara Chan sebagai pengisi suara. Episode 123, TSK 120. Selamat mendengarkan semuanya. Maura menatap satu persatu si pengantar mayat. Tak satu pun ia kenali, ia salah alamat. Lagi, maaf, cicitnya. Dengan menunduk ia melangkah pelan, pergi dari rombongan. Ia tertunduk lemas di salah satu makam dari puluhan ribu di atas tanah 5 hektar ini. Dua rombongan pengantar raga tak bernyawa yang berada di area pemakaman menjelang maghrib ini telah didatanginya. Namun tak ada satupun yang membawa raga ayahnya. Namun harapannya kembali datang. Kala melihat di ujung sana, ada rombongan yang baru memasuki area pemakaman mengantar jenazah. Ia kemudian bangkit dan berlari menghampiri rombongan yang berjarak sekitar 20.000 meter darinya. Karena posisi sekarang berada di tengah-tengah pemakaman, mengabaikan tubuhnya makin lelah. Ia terus berlari dengan air mata yang membuat pandangannya muram hingga beberapa kali ia tersandung dan terjatuh di atas nisan. Tapi tak dipedulikan kondisi tubuhnya. Ia berlari dan kembali berlari lagi. Jika dibandingkan, Maura saat ini yang mengalahkan atlet pelari pemenang medali. "Ayah!" teriaknya. Sesaat dirinya berhasil sampai dekat rombongan, kembali terduduk lemas. Kala orang-orang dalam rombongan pengantar jenazah tak juga ia kenali. Bahkan beberapa dari mereka mencacinya orang gila. Maura hilang harapan, mengadahkan kepala dan menghela nafas panjang. Ia gagal. Ia terpaksa harus menyerah sampai di sini. Inikah akhirnya? Ia tak bisa melihat ayah yang beliau manjakan di detik-detik terakhir beliau. Bahkan sebelum raga pahlawan dan cinta pertama ditanam di dalam tanah, kita bisa mengantarkan ke tempat peristirahatan terakhir. Menggigit bibir menahan sesak yang tak terhenti. Perjuangannya sia-sia. Ia tadi sempat ke mansion, namun mansion sudah kosong. Dan tanpa bertanya, karena memang tak ada yang bisa ia tanya, ia langsung berlari ke pemakaman di mana keluarganya biasa dimakamkan. Dengan telapak kaki yang sudah melepuh dan berdarah-darah. Perjuangan dari pagi menjelang malam, berlarian dari kota ke kota hingga sampai di tempat ingin ditujunya tak membuahkan hasil. Harapan satu-satunya pun harus pupus. Saat ia bertanya pada pencatat daftar nama jenazah, ternyata hanya ada nama Dinata yang terdaftar, namun mayatnya tak kubur di sini. "Saya anaknya, Pak," ucap Maura menggepu. "Lalu kenapa Anda tidak tahu di mana beliau dimakamkan?" tanya si bapak pencatat daftar nama jenazah. "Karena info yang saya tahu Tuan Dinata diambil oleh keluarganya," lanjut si bapak berhasil membuat Maura merasa tak dianggap. "Ini karena saya tak dianggap oleh keluarga," batin Maura miris. "Maafkan aku ya, maafkan anakmu ini, maafkan kakak, Dek," menolok Maura. Ia melirih di akhir kalimatnya. Ia sungguh menyesal pernah membuat Alicia tersingkirkan dari kasih sayang seorang ayah. Bahkan dulu ia sengaja sering membuat masalah dan dilimpahkan ke Alicia saat tahu jika Alicia adalah anak ayahnya juga. Padahal awal kedatangan Alicia, Maura senang, apalagi tahu jika jindal Alicia ada pada tubuhnya. Namun karena rasa tak ingin diabaikan oleh ayahnya, karena memiliki adik tiri dan juga hasutan dari ibu juga kakaknya, membuat Mara ikut-ikutan membenci Alicia. Bahkan sampai kelama-lamaan, ia senang membuat Alicia dalam masalah. "Di sini rupanya kau kelinci kecil." Suara menggema itu menarik Maura dari rasa penyesalannya. "Bapak!" Maura segera mengambil ancang-ancang dan lari, namun tangan kekar segera mencengkramnya dan menariknya paksa membuat pergelangan tangan Maura serasa lepas dari lengannya. Dengan kasar ia diarak menuju mobil hitam pria itu. Sepasang suami istri itu melongo dengan apa yang mereka lihat. Setelah Alva membuka pintu rumah, kaki Daniel membawa tubuh Alicia menuju sofa dan menundukkan istrinya dengan bahan di sana. Alicia memilih ruang tamu villa mewah ini. Ada apa dengan detak jantungnya? Kenapa rasanya ada yang terasa nyeri dalam sana? Menggigit bibir dan mengadakan kepala untuk menghalau air matanya yang ternyata sudah mengenang di pupuk mata agar tak tumpah. "Maafkan Tuan Besar, Nona, tapi beliau tak punya pilihan lain selain melakukan ini semua," ucap Alba tiba-tiba berlutut di hadapan Alicia. Tatapan Alicia kini beralih menatap datar Alba. "Mengutit saya maksud Anda?" Ucapan Alicia sinis dan berbanding terbalik dengan kata hatinya. "Ya, bisa seperti itu. Tapi percayalah beliau selalu ada di belakang Anda sejak lahir, hingga kejadian seminggu lalu di Hotel Kiwi." Jelas Alba mengingat saat terakhir Dinata selalu memantau kegiatan putri bungsunya sebelum kritis di rumah sakit karena sebuah penolakan.
Jangan membelanya, dia sosok ayah yang buruk. Sinis Alicia. Menghela nafas panjang, Alfa beranjak dan menatap Daniel, seolah memberi kode. Daniel yang memahami perasaan akan rahasia besar di balik sikap Hinata, menanggapi dengan anggukan kecil. Daniel yakin sosok Hinata yang dikenalinya tidak seburuk itu. Kepercayaannya akan kekejaman almarhum mertuanya pada istrinya itu perlahan mengkikis kala pertama kali memasuki distrik 20 hektar ini yang diberi nama My Family, yang begitu sejuk dan asri, yang tak terendus oleh suruhannya, padahal Daniel sudah mengerahkan Fortalis Ali dan beberapa bawahan untuk menyita semua aset Hinata. Namun Daniel salut akan kelicikan almarhum ayah mertuanya, yang menyembunyikan aset bernilai ratusan miliar ini hingga ia dan para bawahannya terkecoh. Dan Daniel yakin, bukan hanya dirinya yang tak tahu aset ini, milik almarhum Hinata. Maria dan kedua putrinya pun pasti tak tahu. Kemudian, alasan kedua adalah saat ia memasuki wilayah pemakaman yang hanya ada satu nisan di sana, adalah Putri, ibu mertuanya. Dinata pasti sudah merencanakan dengan baik bagaimana akhir hidupnya kelak. Tanah khusus area pemakaman beberapa hektar ini diberi nama Dinata, Adara, serta anak cucu. Ditambah saat memasuki rumah, melihat beberapa momen bersejarah potret isinya memenuhi ruang keluarga, juga beberapa potret sepasang suami istri muda yang berbahagia. Ada juga potret di mana seorang yang hampir mirip istrinya tengah berperut besar dengan Dinata muda memeluknya dari belakang dengan wajah yang memancar binar bahagia. Daniel milik istrinya akan memiliki perut sebesar itu beberapa bulan lagi. Saya mau pulang, ucap Alicia datar. Daniel meraih tangan Alicia. Kamu butuh istirahat. Kasihan baby harus merasa capek karena perjalanan jauh kemari. Daniel memberi penghargaan pada istrinya yang terlihat tak nyaman berada di sini. Lebih tepatnya, menolak percaya dengan apa yang dilihatnya sekarang. Entahlah, mungkin karena kekecewaannya sudah mendarah daging di benak wanita yang sedang mengandung anaknya. Itu membuatnya tak sudi untuk mengetahui kebenaran di balik ini semua. Alicia bukan sepenuhnya wanita egois. Ia juga memikirkan dan mengutamakan kandungannya. Jujur, ia memang butuh tidur sekarang. Selain perjalanan ke Surabaya tiba-tiba karena mengantar Rangga ayahnya ke tempat peristirahatan terakhir, Nyonya muda Prasetyo itu juga ingin tertidur guna meluapkan sesak dari tadi menyerang dadanya. Nyatanya, mata ibu hamil itu tak bisa terpejam. Berbeda dengan tuan suaminya sudah terlelap, padahal mereka belum ada 10 menit berbaring di ranjang. Yang butuh istirahat dirinya apa tuan suaminya sih? Kasar, batin Alicia. Perlahan tapi pasti, ia menyingkirkan lengan tuan suaminya yang melingkar di perutnya. Ia beranjak dan dorongan untuk menikmati suasana awan jingga berubah gelap di atap rumah bertingkat 2 ini membuatnya keluar kamar dan menaiki tangga. Matanya memicing karena melihat satu kamar besar di lantai 2 yang dilewatinya. Saat ia berjalan menuju teras dengan tulisan yang menggantung di pintu, Alicia Adara D, dan jiwa ibu hamilnya yang tak bisa penasaran mendekati kamar dan membukanya dengan pelan, mengerjap. Ekspresinya berubah. Kemudian ia tersenyum miris melihat beberapa figura yang memenuhi kamar. Jika tadi di bawah ada beberapa foto dirinya dan juga ibu dan ayahnya di saat momen-momen penting, berbeda di ruangan ini. Melawan rasa sesaknya, istri Daniel itu malah melangkah masuk. Anda di sini, Nona? Alisa terjengit akan suara yang tiba-tiba muncul di belakang pintu. Oke para pendengar semua, sampai jumpa di episode selanjutnya. Sampai semua. Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis, segera download AudioTune.